sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segera kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, biar kita boleh menikmati lawatan Tuhan, boleh bekerja di dalam hidup kita, memulihkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Yang kita muliakan, yang kita tinggikan, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya. Ku muliakan namamu.
yang layak kami agung-agungkan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Layakkan kami Tuhan untuk meninggikan Engkau, layakkan kami untuk memuliakan Engkau Tuhan, karena kami sangat menyadari siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa kekudusan-Mu kami tidak layak menghadap Engkau. Sebab itu Tuhan, urapi kami, oh Tuhan, agar supaya apa yang kami lakukan saat ini, ibadah kami ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan disenangkan, maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang ambil alih. Biar kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab Dia baik, Dia luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini doa kami. Satu hal yang kami rindu Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu, menikmati semua kemurahan-Mu, sebab Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di telaga
Yesus baik. Dia baik dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, dia tetap baik dalam hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Dia selalu baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami, ini kerinduan kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memuaskan jiwa kami. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Karena hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap keberadaan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai
boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, dan firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar urapan kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Salam sejahtera, selamat berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan Dia. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Kitab Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama ayat ini. Kitab Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Sudah dapat semua? Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing boleh melihat kitab Daniel 1 ayat 8. Kita baca sama-sama 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia bisa menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Saudaraku sekalian, Daniel adalah salah satu orang dari orang Yahudi yang dibuang ke Babel pada saat itu. Nah, di Babel, saudara, ada banyak penyembahan berhala, termasuk Raja Nebukadnezar pasti seorang yang penyembah berhala, karena di Babel belum mengenal akan Tuhan, belum mengenal akan Allah yang benar. Mereka masih berkecimpung dengan penyembahan berhala. Dan kemungkinan besar santapan raja, minuman raja, ya, adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Itulah sebabnya ketika itu Daniel mengatakan kepada kepala istana supaya mereka janganlah diberi makanan yang biasa raja minum. Berikanlah mereka sayur-sayur aja, sayuran untuk dimakan dan air untuk diminum. Saudara, karena Daniel sudah berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Saudaraku, ya, Daniel adalah seorang Yahudi yang memiliki kepercayaan, ya, kepada Tuhan yang benar. Dia memiliki iman yang benar, ya, dan dia memahami, mengerti, ya, makanan yang biasa dimakan oleh raja tidak boleh dia makan, ya, karena adalah perintah Tuhan untuk tidak memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Daniel berketetapan hati menjaga dirinya, ya, supaya tidak dinajiskan oleh makanan. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusan dirinya. Daniel berketetapan hati untuk melakukan perintah Tuhan. Daniel
berketetapan hati untuk hidup dalam kehendak Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, ya. Sehingga Daniel tidak tergoda, walaupun barangkali makanan yang biasa dimakan oleh raja tentu makanan yang enak, tentu makanan yang menggoda selera, ya, dibanding dengan sayur saja, saudaraku. Tetapi Daniel, karena dia mau hidup dalam kehendak Tuhan, dia mau hidup dalam kebenaran, dia tidak tergoda dengan santapan atau makanan raja. Nah, saudaraku sekalian, ketetapan hati, ya, dalam kamus bahasa Indonesia artinya mempunyai kepastian, ketentuan, keteguhan hati, ya, itu pengertian, ya, ketetapan hati, ya. Ada kepastian, punya kepastian, ketentuan, punya keteguhan hati. Nah, saudaraku sekalian, keteguhan hati, ya, adalah niat yang kuat atau tekad yang bulat untuk melakukan keinginan, ya, tertentu, ya, keteguhan hati, ya, dia punya niat yang kuat, tekad yang bulat untuk melakukan keinginan tertentu. Sebagai contoh, saudara, ya, orang yang ingin menurunkan badannya, orang yang mau diet, saudara, dia punya ketetapan hati, ya, dia punya niat yang kuat, ya, untuk melakukan diet. Pasti dia tidak akan tergoda oleh makanan yang enak. Sekalipun ada teman yang mentraktir dia, ya, dengan makanan yang enak, dia tidak akan mau, ya, karena dia sudah punya ketetapan hati untuk diet. Kalau dia tergoda dengan makanan, pasti gagal dietnya, saudara, ya. Tapi karena dia punya ketetapan hati untuk dia menurunkan badan, pasti, saudara, walaupun ada tawaran makanan gratis yang enak, ya, ada teman yang mau tertib dengan makanan yang enak, dia tidak mau, saudara, karena dia sudah punya niat, ya, niatnya sangat kuat, tekadnya sangat bulat, saudara, sehingga tidak terpengaruh, saudara, ya. Ada orang yang, saudara, bisa berubah, ya, ada orang yang bisa terpengaruh, saudara sekalian, ya, karena keadaan, ya, karena situasi yang ada, ya. Ketika dalam suasana senang, ketika dalam suasana sukacita, dia berpegang pada ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Dia begitu rajin, begitu berapi-api di dalam Tuhan. Tapi ketika situasi atau suasana perubahan, perubahan situasi dalam hidupnya, dia mengalami sebuah pergumulan, mengalami sebuah tekanan, mengalami sebuah kesulitan, berubah ketaatannya kepada Tuhan, ya, berubah kesetiaannya kepada Tuhan, saudara, ya. Yang tadinya begitu setia beribadah, setia bersekutu dengan Tuhan, tetapi ketika ada godaan, kekayaan, ada godaan, ketenaran, dia lebih pilih ketenaran
kekayaan daripadamu beribadah kepada Tuhan. Ya. Orang-orang yang cepat berubah ini adalah orang-orang yang tidak punya ketetapan hati, yang tidak punya niat yang kuat, ya, tidak punya tekad yang bulat, saudara. Ya, ada orang yang cepat berubah, ya, tergantung suasana hati, seperti cuaca yang tiba-tiba saja berubah, ya, dari panas tiba-tiba saja mendung dan hujan, saudara, ya. Yang tadinya bersemangat berapi-api, tiba-tiba saja jadi daun karena situasi, karena keadaan, ya. Nah, saudara, orang yang punya ketetapan hati adalah orang yang tidak pernah berubah, ya. Orang yang punya ketetapan hati, orang yang tidak pelin-pelan, ya. Hari ini A, besok B, ya. Hari ini bilang begini, besok sudah bilang lain. Saudara, itu tidak ada ketetapan hati, tidak ada pendirian, ya, gampang berubah, saudaraku, ya. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Ada haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan Tuhan inginkan juga anak-anak Tuhan supaya di dalam Tuhan tidak berubah. Sekalipun ada pergumulan, ada tantangan, ada tekanan hidup, ada kesulitan hidup, jangan berubah kesetiaanmu, jangan berubah ketaatanmu, jangan berubah imanmu. Tetap Yesus sekalipun di tengah-tengah suasana yang sulit, sekalipun di tengah-tengah tantangan yang berat, tetap imanmu kepada Tuhan. Ada haleluya. Saudaraku sekalian, kita lihat dalam kitab Habakuk, ya, yang selalu kita baca, ya, Habakuk 3, ya, dia katakan, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, ya, tapi aku akan bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkanku. Luar biasa, ya, ya. Habakuk ini tidak saja di suasana yang senang dia mau bersorak, dia mau bersuka cita, tidak saja di suasana kelimpahan dia mau bersyukur kepada Tuhan, tidak saja di suasana dia diberkati oleh Tuhan dengan materi, dia mau bersyukur kepada Tuhan, dia mau setia kepada Tuhan. Tetapi tadi, ya, kalau kita lihat firman Tuhan katakan, ya, sekalipun saudara, ya, lahan-lahan tidak menghasilkan bahan makanan, ya, kambing domba terhalau dari kurungan, ya, dia mengalami kesulitan dalam ekonominya, dalam penghasilannya, dalam usahanya dia tertekan, tapi tetap dia mau beria-ria dalam Tuhan, tetap dia mau bersyukur dan memujiakan Tuhan. Ini luar biasa. Ini orang yang punya ketetapan hati, ini orang yang punya niat yang kuat, tekad yang bulat untuk tetap setia kepada Tuhan, sekalipun dalam kesusahan, sekalipun dalam kekurangan, saudara, ya. Habakuk bukan saja dia dalam kekurangan, tapi dia sedang menghadapi suatu situasi, suatu keadaan yang begitu parah, yang begitu sulit, saudara, ya. Tidak ada hasil yang dia tanam, tidak ada hasil, ya. Peliharaannya dalam kurungan tidak ada lagi, tidak ada yang dia mau makan. Tapi firman Tuhan bilang, dia mau bersorak-sorak, dia mau memuji Tuhan, dia mau bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah, saudara, orang yang punya ketetapan hati yang luar biasa. Sama seperti dengan Daniel, saudara, ya. Dia berketetapan hati, apapun resikonya, apapun keadaannya,
Dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Saudara, ya, dia cuma bilang, kasih saja sayur-sayur untuk kita dan minum untuk saya makan. Kepala istana khawatir, cemas. Wah, kalau cuma sayur-sayur, bagaimana kamu akan gemuk? Bagaimana perawakan kamu akan bagus? Dan dia bilang, cobalah uji kami 10 hari. Kami makan sayur, beli air untuk diminum. Dan diadakan pengujian selama 10 hari. Daniel hanya makan sayur-sayur, saudara. Sementara teman-temannya yang lain makan santapan raja yang mungkin dari daging, ikan dan sebagainya, saudara. 10 hari berlalu dan diadakan pengujian. Ternyata Daniel perawakannya masih lebih bagus, ya, fisiknya masih jauh lebih bagus dengan teman-temannya yang makan dari santapan raja, saudara. Ya, bahkan firman Tuhan bilang kecerdasan Daniel, kepintaran Daniel melampaui dari teman-temannya yang makan dari santapan raja, saudara. Ini bukti penyertaan Tuhan, bukti pembelaan Tuhan bagi orang yang berketetapan hati melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara, ya. Tuhan tidak meninggalkan Daniel walaupun cuma makan sayur, tapi badannya kuat, badannya sehat, perawakannya lebih baik dari yang lain. Kenapa? Karena dia berketetapan hati untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara, apapun keadaan hidup kita, kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjaga kita. Bahkan Tuhan akan memberkati kita. Kita lihat Daniel, bagaimana Tuhan melihat hati daripada Daniel, ya. Dia punya keteguhan hati untuk menjaga kebenaran. Dia punya keteguhan hati untuk menjaga kekudusan. Dia punya keteguhan hati untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Bukan saja Tuhan memberkati fisiknya, tapi Tuhan memberkati materinya, ya. Tuhan mengangkat dia. Raja Nebukadnezar mengaruniakan jabatan kepada dia. Raja Nebukadnezar mempercayai dia. Dia orang kepercayaan raja. Tuhan mengangkat dan memberkati dia. Saudara, orang-orang yang punya ketetapan hati di dalam Tuhan untuk tetap hidup taat kepada Tuhan, pasti akan dibela Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan, pasti akan diangkat oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak pernah lupa dengan setiap anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan melihat dan melihat, saudara. Sebab itu mari kita anak-anak Tuhan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah problem, kita mau tetap berkomitmen menjaga Tuhan. Saudaraku sekalian, karena Daniel punya ketetapan hati, ya, maka firman Tuhan katakan ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Luar biasa, ya. Daniel mendapat kasih dan sayang dari kepala istana. Kepala istana memberikan perhatian yang spesial kepada Daniel. Kepala istana sangat melindungi dia, memperhatikan dia, menjaga dia. Kepala
kepala istana melayani Daniel secara khusus. Karena Tuhan sudah menaruh kasih dan sayang di hati kepala istana itu kepada Daniel. Kalau Tuhan menaruh kasih dan sayang ya kepada dari kepala istana ini kepada Daniel, berarti Tuhan juga sendiri menaruh kasih dan sayang kepada Daniel. Betapa indahnya kalau kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan mendapat kasih dan sayang daripada Tuhan. Ya. Ada banyak hal yang Tuhan bisa buat. Ada banyak cerita indah yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita kalau kita punya kasih dan sayang daripada Tuhan. Sebab itu, mari saudaraku semua, kita yang ada di hari-hari ini, di akhir zaman, mau berketetapan hati untuk hidup dalam Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam perintah Tuhan, menjaga kekudusan, menjaga kesetiaan kepada Tuhan, menjaga ketaatan kepada Tuhan, menjaga iman percaya kepada Tuhan. Jangan tergoyahkan oleh badai, jangan tergoyahkan oleh masalah apapun yang datang dalam diri kita. Ya, firman Tuhan bilang, orang yang hatinya teguh, dia jaga dengan damai sejahtera. Barangkali saudaraku sekalian, ada persoalan yang datang dalam hidup kita, kekhawatiran sedang menimpa hidup kita, kecemasan sedang menimpa diri kita. Mari firman Tuhan telah datang mengingatkan saya dan saudara untuk tetap teguh di dalam Tuhan, untuk tetap menjaga ketetapan hati kita di dalam Tuhan, supaya kasih dan sayang dari Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, renungan firman Tuhan saya tibakan di sini. Mari kita mau nyanyikan sama-sama satu pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan kita, Allah yang baik. Saya serahkan kepada Ibu Bunda, kita nyanyikan nyanyian ini dengan iman kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun tantangan, persoalan yang kita hadapi, kita mau tetap teguh di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami kepadamu Tuhan. Kami tidak pernah meragukan akan setiap karya-karya-Mu dalam hidup kami. Kami tidak pernah meragukan akan setiap firman Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahwa sesungguhnya firman-Mu ya dan amin di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima saat ini. Ajar kami Tuhan untuk punya keteguhan hati dalam menghadapi
keadaan dunia yang semakin hari semakin jahat. Biar hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami hanya minta kekuatan daripada Tuhan. Kami hanya minta pertolongan daripada Tuhan untuk memampukan kami menjalani setiap pergumulan hidup kami. Karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa kami sangat memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. Kami memerlukan sentuhan tangan-Mu di dalam hidup kami. Supaya kami bisa, supaya kami mampu, supaya kami boleh menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Ajarkan kami seperti Daniel yang tetap setia, yang tetap taat kepada perintah Tuhan apapun yang kami alami Tuhan. Biar senantiasa kebenaran firman-Mu selalu tertanam di dalam hati kami. Dan firman-Mu itu akan bertumbuh dan berbuah-buah. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu meneguhkan iman percaya kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar urapan kuasa Tuhan terus menyertai pelayanan hamba-Mu. Biar banyak-banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang berdiri atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang berdiri atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kita kembali akan berjumpa dalam ibadah online minggu yang akan datang. Di tempat ini 9:30 sudah dimulai. Ya, mari secepat kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama satu pujian.
bersyukur hati kami. Kami menikmati Engkau di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan. Kami sangat percaya kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga saat ini Engkau ada di tengah kami. Di tempat ini Engkau ada di tengah-tengah jemaat di rumah masing-masing yang sedang Tuhan mengikuti siaran ini. Dan Engkau sedang bekerja membangunkan kehidupan iman kami. Engkau sedang bekerja memulihkan kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah harapan dalam hidup kami, dalam jiwa kami. Kami menyerahkan segenap hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Berikan semua jemaat Tuhan, pergumulan-pergumulan apapun yang ada di tengah-tengah jemaat, Engkau berikan kekuatan, keteguhan hati, kemenangan iman bagi semua jemaat untuk bisa kuat di dalam Tuhan. Berikan kami selalu ketetapan hati melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Apapun persoalan, masalah, tantangan yang hadir dalam hidup kami, kami mau berketetapan hati melakukan firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang di sini, berkati keluarga di sini, berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan memimpin dan menyertai kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah aktivitas-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah bangsa dan negara kami, diberkatilah persekutuan kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati.